Saya minta semua menteri fokus bekerja. Bisa dikantongi aja, dikantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Dramanya tuh berlebihan, begitu muncul itu, oh ya sudah, berarti artinya tidak akan ada perubahan yang cukup berarti gitu. Apa tidak salah Pak Jokowi ini mengangkat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan? Ada usulan-usulan yang lucu-lucu, 3 periode muncul, penundaan pemilu muncul. Nah ini kan hal-hal yang belum pernah terjadi terus-terusan gitu ya selama presiden-presiden sebelumnya. Makanya saya tuh kadang-kadang kepikiran, ini Pak Jokowi ini jangan-jangan rencananya memang begitu gitu. Apa tidak salah Pak Jokowi ini mengangkat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan? Karena basicnya beliaunya adalah Ketua Umum PAN. Beliau adalah politisi. Kenapa diangkat menjadi Menteri Perdagangan? Kenapa kok tidak memilih orang yang ahli di bidang perdagangan? Sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik. Jadi ahli dalam perdagangan maka dia akan mengurus perdagangan. Mestinya kan begitu. Instruksi Presiden sudah sangat jelas. Bukan hanya kemarin, tapi jauh sebelumnya Presiden selalu menegaskan bahwa situasi sekarang adalah situasi yang tidak biasa. Situasi yang harus disikapi lebih dari extraordinary. Karena memang situasi global seperti itu mempengaruhi kondisi dalam negeri. Untuk itu Presiden selalu menekankan para menteri harus concern untuk memberikan pelayanan kepada publik. Saya yakin banyak sekali pihak koalisi partai politik yang nggak terlalu happy dengan hasil reshuffle itu. Karena kan reshuffle ini kan dramanya kebangetan menurut saya itu. Jadi udah seperti di awal-awal tuh, seperti Pak Jokowi membuat kabinet baru kan, panggilin semuanya, ya. Begitu diumumin nanti klimaks. Terus diumumkan cuma satu aja yang diganti, 2. Tapi satunya dianggap so-called profesional di luar partai kan. Tapi nggak seru lah. Ini naif teman-teman. Kenapa? Posisi Zulhas ini kan sebagai Menteri Perdagangan. Tugas Menteri Perdagangan yang saat ini adalah menstabilkan harga-harga yang melambung tinggi. Tetapi dalam prakteknya ada sisipan, yaitu mengkampanyekan anaknya. Ini kan menjadi ironi. Padahal Mendak ini dibayar oleh negara. Uang negara itu juga uang dari rakyat untuk membayar Zulkifli Hasan. Juga sebagai momen untuk kemudian melakukan konsolidasi politik dan konsolidasi kerja melalui sebuah proses reshuffle. Tapi paling penting, jangan sampai hanya dimanfaatkan ini sebagai tata ulang koalisi. Tidak. Reshuffle harus kembali kepada makna utamanya dan bagaimana kemudian pemerintah menata ulang kinerja, mengevaluasi kembali kinerja dari menteri-menteri sesuai dengan posnya masing-masing. Dan akhirnya perkiraan kita itu kan terbukti. 1 hari setelah reshuffle pun antara Caimin dan Zulhas saling lempar komentar kan. Pada saat Zulhas kaget, Caimin bilang, menteri kok kagetan, gitu-gitu loh. Ini yang membuat banyak pihak kecewa. Padahal namanya menteri itu adalah dibayar oleh negara, yang membayar itu rakyat. Tetapi kenapa dibumbui dengan kampanye politik supaya memilih putrinya? Dan inilah yang disorot publik. Kenapa Zulkifli Hasan melakukan politik murahan seperti itu? Kapan aja terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden. Kenapa? Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet acara ini sebentar. Sehingga itu yang menjadi beliau sangat tahu lah ya. Dramanya tuh berlebihan, begitu muncul itu, oh ya sudah, berarti artinya tidak akan ada perubahan yang cukup berarti gitu. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi. Apa yang dilakukan oleh Zulhas ini jelas tidak profesional. Kalau orang profesional harusnya dia tahu diri, posisinya di mana. Kalau posisinya itu sebagai menteri, maka laksanakan tugas sebagai menterinya. Tetapi kalau dia sebagai politisi, ya boleh saja dia melakukan pernyataan-pernyataan politik untuk mendongkrak elektabilitas partainya. Untuk ayo segera bersihkan kabinet dari orang-orang yang punya potensi untuk
menjauhkan bahkan membajak pemerintahan ini dari cita-cita yang tertuang dalam visi Indonesia. Ayo kembali ke rel, kembali ke visi yang sudah kita tetapkan. Kalau misalkan Mbak Putri ini punya kualitas, Mbak Putri itu punya pendukung yang akan memilih, kenapa harus dipromosikan oleh ayahnya? Kenapa harus ayahnya yang mempromosikan? Jadi kenapa juga Mbak Putri ada di sana nebeng dengan Menteri Perdagangan? Jadi anak dan bapak ini ada di satu lokasi. Kemudian bapaknya mempromosikan anaknya supaya dipilih dalam pemilihan legislatif. Ini adalah sikap yang tidak tepat bagi seorang menteri. Presiden Joko Widodo disebut salah memilih pengganti Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Faktanya, Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan pada tanggal 15 Juni tahun 2022 atau baru sebulan lalu, justru sibuk mengkampanyekan anaknya di balik tugasnya mengatasi harga minyak goreng. Ini berarti Jokowi seharusnya bukan memilih Ketua Umum PAN, tapi politisi PAN yang profesional jadi menteri, ucap pengamat anggaran dari Direktur Center for Budget Analysis, CBA, Ucok Sky Hadafi. Ucok lebih lanjut juga menyoroti perihal kepercayaan diri Zulkifli Hasan yang seolah-olah dibutuhkan pihak istana dengan mendapat jabatan menteri setelah bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, bersama Golkar dan P3. Zulhas terlalu pede, merasa sangat dibutuhkan pihak istana, seperti gabung ke dalam KIB dan mendapat jabatan menteri, kata Ucok, lalu dia lupa apa yang ditugaskan Presiden kepadanya untuk memperbaiki kementerian yang dia pimpin. Malahan harga-harga pangan saja, naik begitu saja, malahan urusin anaknya agar masyarakat memilih anaknya. Fakta Zulhas mempromosikan anak dengan iming-iming 1 liter minyak goreng, juga disentil Presiden Jokowi. Dengan tegas Presiden Jokowi memperingatkan kepada Mendak Zulkifli Hasan untuk fokus bekerja dan menjalankan tugas yang diperintahkannya. Pernyataan itu ditegaskan Presiden Jokowi saat merespons pertanyaan tentang Mendak Zulkifli Hasan yang mensosialisasikan untuk memilih anaknya saat kunjungan kerjanya ke pasar. Saya minta semua menteri fokus bekerja, tegas Presiden Jokowi menyampaikan. Dalam penegasannya, Presiden Jokowi pun menitik beratkan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkaitan dengan energi dan pangan untuk benar-benar fokus bekerja. Sebab saat ini, sambung Presiden Jokowi, dunia tengah terdisrupsi di bidang energi dan pangan sehingga perlu konsentrasi dan jangan sampai terpeleset. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, menilai Presiden Jokowi salah pilih lantaran menunjuk sosok Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Perdagangan, Mendak. Zulhas menggantikan Muhammad Lutfi, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Mendak pada akhir 2020. Ketua YLKI Tulus Abadi pun meragukan kemampuan Zulhas dalam menyelesaikan masalah minyak goreng atau masalah perdagangan lain. Apalagi salah satu petinggi parpol dari Mendak Zulhas adalah pemilik kebun sawit, dari sisi kapasitas dan pengalaman justru bagusan Mendak yang lama, ujar Tulus. Ia pun menaruh harapan besar pada kinerja Zulhas dalam mengatasi persoalan harga-harga dan pemenuhan kebutuhan pokok di dalam negeri. Mendak baru kurang bisa diharapkan untuk bisa mengatasi persoalan real konsumen, terutama soal pasokan kebutuhan pokok dan melambungnya harga-harga. Dalam hal ini Jokowi justru salah pilih, ucap dia. Hal senada diungkapkan oleh peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Firman Nur.